Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing lagi dengan teman-teman di mata kuliah Manajemen Operasi di bab 4, yang mana judulnya itu tentang peramalan menjelajahi masa depan. Ini menarik nih, menjelajahi masa depan. Oke, apa itu peramalan? Peramalan itu adalah proses menggunakan data masa lampau dan masa kini untuk memprediksi hasil masa depan. Yang mana tujuannya itu adalah untuk membantu teman-teman memahami tren, mengantisipasi perubahan, dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk masa depan. Ya, simpelnya kalau teman-teman ingin buka bisnis ataupun ya mulai usaha baru gitu ya. Nah, kita kan mulai riset-riset tuh, cari data-data lampau, cari yang sekarang lagi viral apa, yang lagi tren apa. Nah, kita mengumpulkan data-data itu, hasil riset, maka kita ada keputusan, ada hasil, oh kayaknya kita buka usaha ini deh. Oh kayaknya kita lebih baik ini deh. Oh harganya kayaknya seperti ini deh. Pemasarannya lewat ini deh. Nah gitu dong untuk teman-teman yang mau mulai bisnis gitu. Baik, kita lanjut. Waktu dalam peramalan, yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi dalam perencanaan peramalan itu memang ada 3 kategori ya, jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Biasanya kalau jangka pendek itu 1-5 tahun gitu ya, kalau jangka menengah itu 4 tahunan gitu, kalau jangka panjang itu sampai bisa 10 tahun gitu. 5 prediksi-prediksi atau rencana-rencana yang harus disiapkan oleh teman-teman. Dan selanjutnya ada perbedaan horizon waktu, jangka pendek, jangka panjang. Apa nih perbedaannya? Kalau jangka pendek itu lebih ke fokus pada fluktuasi kecil yang bersifat lebih detail dan lebih responsif terhadap perubahan yang cepat gitu ya. Jangka panjang fokus pada tren besar dan perubahan fundamental yang bersifat lebih umum dan kurang detail. Kalau kayak mau tahun baru mungkinnya gitu, terus Agustusan gitu, terus mau lebaran, itu ya jenis-jenis peramalan. Nah, jenis-jenis peramalan itu ada 3. Yang pertama kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Berbasis pada opini dan penilaian subjektif. Contohnya seperti berbasis pada data historis dan model statistik. Contohnya peramalan sekarang di Instagram ataupun semua platform ada data-datanya tuh ya. Udah kita tinggal lihat hasil penjualan bisa dalam 1 hari dan 1 minggu ataupun dalam 1 bulan gitu. Terus kombinasi. Selanjutnya, pentingnya peramalan. Kenapa penting nih harus kita mempunyai peramalan sebelum kita mulai bisnis? Nah, ada 3 faktor. Pengambilan keputusan itu sudah jelas ya. Terus perencanaan, alokasi sumber daya. Ini adalah pentingnya kenapa kita harus mempersiapkan sebelum kita action gitu ya. Pengambilan keputusan, perencanaan, alokasi sumber daya. Karena kalau keputusan membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis pastinya. Kalau perencanaan memfasilitasi perencanaan yang lebih efektif dan efisien supaya tidak boros, terus tenaga tidak terlalu keluar banyak gitu ya. Terus kalau untuk alokasi sumber daya, membantu mengalokasikan sumber daya yang secara optimal ya. Dia ahli gitu, dia memang benar-benar bisa diandalkan kalau kita. Selanjutnya, tahapan proses peramalan. Kalau tahapan proses peramalan itu lebih identifikasinya lebih ke tujuan, menetapkan tujuan dan ruang lingkup peramalannya kayak gitu. Kalau yang kedua kumpulkan data, yang ketiga pilih metode dan menetapkan waktu horizon, dan yang keempat analisis dan interpretasi. Ini adalah tahapan proses peramalan ya. Ada selanjutnya. Nah, gimana sih pendekatan peramalan ini? Ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu lebih ke bergantung pada keahlian, intuisi, dan pengalamannya ya. Contohnya itu lebih ke produk baru, teknologi baru kayak gitu. Dan kuantitatif digunakan pada saat situasi yang stabil dan data historisnya tersedia gitu. Misalnya seperti produk yang sekarang ada ataupun teknologi saat ini. Seperti itu. Paham nggak teman-teman? Ya, semoga tidak paham ya dan bisa cari data atau baca-baca lagi gitu. Dan selanjutnya ada survei pasar dan peramalan. Kalau survei pasar dan peramalan ini ada 3, survei konsumen, analisis kompetitor, dan tren pasar. Tujuan kita yang jelas ya. Yang kedua analisis kompetitor kita ada gak nih di sini gitu. Terus harganya misal terus
dia gimana nih tekniknya, strateginya gitu. Terus tren pasar, melihat yang lagi tren di pasar gitu, kita harus menyesuaikan itu. Mau memulai harus tahu dari survei ini. Akhir kesimpulan dan ringkasannya, peramalan adalah alat penting dalam memahami masa depan, membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Dengan berbagai metode dan pendekatan, peramalan dapat membantu kita menghadapi perubahan dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Teman-teman, sebelum memulai bisnis, mau mulai apapun itu, maka teman-teman harus mengumpulkan dulu data, pelan-pelan disiapkan dulu sebelum memulai, memikirkan apa yang sudah terjadi, terus yang sekarang akan dilaksanakan dan akan terjadi, itu mengumpulkan data yang sudah terjadi dari pengalaman, dari survei. Dan kalau sudah datanya benar-benar sudah siap kita hadapi di masa yang akan datang, maka kita bisa mulai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Saya Muhlis, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.